pagi, salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Toliu, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Satat Negeri Sunbaki, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Rio, guru IPS SMP Satat Negeri Sunbaki. Halo Pak Rio, apa kabar? Selamat pagi Pak, kabar baik. Baik Pak Rio, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas pada saat observasi kelas. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita akan berbincang-bincang nanti pada saat pelaksanaan observasi supervisi di kelas. Jadi tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui evaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Jadi kegiatan percakapan kita pra-observasi ini untuk Pak lebih siap, lebih percaya diri dalam penyampaian materi di kelas. Biasa supervisi kali lalu kita tidak yang kita gunakan itu adalah semuanya sudah dalam bentuk materi-materinya itu atau apa-apa yang mau dinilai itu sudah dikemas sedemikian rupa sehingga langsung kita melakukan supervisi kelas, sehingga guru kita belum memberikan masukan-masukan kepada mereka apa yang nanti dinilai. Tapi kali ini beda, kali ini nanti kita pakai pra-observasi ini, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak yang berkaitan dengan observasi kelas. Jadi pertanyaan pertama mungkin berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Pak Rio, kira-kira tujuan pembelajaran yang Pak capai pada saat supervisi di kelas itu seperti apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yakni siswa dapat menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yakni siswa dapat mengenal kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial. Baik, jadi tujuannya adalah supaya siswa tahu kebutuhan hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya Pak Rio. Oke, jadi baik Pak Rio, bagaimana rancangan pembelajaran di kelas seperti strategi, metode, dan model pembelajaran yang akan Pak gunakan di kelas? Baik, untuk rancangan kegiatan pembelajaran di kelas, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan sosial dan emosional peserta didik. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu ada model pembelajaran diskusi kelompok dan team game turnamen. Oh ya, jadi baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Rio gunakan di kelas? Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ada beberapa media yang saya gunakan. Itu ada media laptop, ada media proyektor, media kartu soal, dan media-media yang lain yang ada di dalam kelas seperti papan tulis dan lain-lain. Oke baik, jadi medianya komplit ya Pak Rio ya. Oke baik, menurut Pak Rio, kira-kira kapan kegiatan ini dilakukan? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa Pak Rio? Baik, untuk kegiatan ini kebetulan saya ada jam IPS di kelas 7. Saya akan laksanakannya di hari Selasa jam ke-2 dan jam ke-3. Baik Pak Rio, saya akan datang di hari Selasa nanti untuk melakukan observasi dan supervisi kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, menurut Pak Rio, apa yang Pak Rio dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, yang saya dapat dari hasil percakapan kegiatan kita hari ini yakni bagaimana saya mempersiapkan diri saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas berkaitan dengan persiapan tujuan pembelajaran, terus indikator ketercapaian pembelajaran, area pengembangan yang ingin saya laksanakan, terus strategi pembelajaran yang ingin saya lakukan, serta media
metode yang saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Pak Rio atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam praobservasi. Nanti sampai bertemu di kegiatan observasi kelas serta di hari Selasa nanti. Yang berikutnya lagi mungkin kita akhiri sudah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih ya Pak Rio ya. Demikian kegiatan pra-observasi kita pada hari ini. Kita akan bertemu dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih dan salam dan bahagia. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak Guru. Oke, apa kabar? Baik. Baik, hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Ya. IPS. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru minta salah satu siswa untuk memimpin kita doa untuk mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu mari kita semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Untuk sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Pak akan absen. Jumlah seluruh siswa kelas 7B ada 18 ya. Yang tidak hadir Satu orang. dan atas nama Tidak selalu. dia sakit ya. Tidak. Sakit, oke baik. Semoga dia lekas sembuh ya, supaya dia bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar bersama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi Kebutuhan. kebutuhan. Tadi pagi semua datang makan? Minum, berpakaian, itu bagian daripada kebutuhan kebutuhan kita sebagai manusia, itu makan, minum, tidur, kasih sayang orang tua, berdoa, itu semua bagian daripada Kebutuhan. kebutuhan itu ada setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Dari kapan? Dari manusia lahir sampai manusia meninggal dunia. Jadi kebutuhan itu ada terus. Dari kita dilahirkan kita sudah punya kebutuhan. Dari kita mulai keluar dari perut ibu sampai kita masuk ke liang kubur, baru kebutuhan kita Untuk memenuhi kebutuhan itu kita saling melengkapi, saling membutuhkan, saling Melengkapi. Itu yang dimaksud atau pengertian daripada kebutuhan. Kalau ini pengertian daripada kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Ya, itu ada gambar, ada ayam, ada piring-piring dengan makanan. Itu contoh-contoh daripada kebutuhan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus
Kata kuncinya di situ itu apa? Harus atau perlu. Kalau tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Jadi kalau kita tidak makan pasti kita lapar. Kalau kita lapar pasti kita sakit dulu ya. Jadi supaya kelangsungan hidup kita dapat berjalan dengan baik, maka kebutuhan kita harus dipenuhi. Ini ada jenis-jenis kebutuhan kita. Ada kebutuhan primer, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kebutuhan. Ada kebutuhan primer atau apa? Pertama. Itu kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Primer pertama atau kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Baru setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua dan kebutuhan yang terakhir kebutuhan tersier. Jadi kita penuhi kebutuhan itu dari yang pertama, baru yang kedua dan yang ketiga. Jangan yang ketiga duluan baru yang pertama ya. Jangan kita sudah punya kendaraan tapi kita tidak punya makanan. Kita punya rumah yang bagus tapi kita tidak punya pakaian, tidak punya makanan. Itu hal yang keliru ya. Jadi penuhi kebutuhan kita dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Oke, baik. Untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, Pak akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga. Untuk itu, Pak akan membagikan secara acak kita dengan cara berhitung ya. 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Satu, dua, tiga. satu, dua. Oke, jadi yang sebut angka pertama itu adalah kelompok yang pertama. Yang sebut angka kedua itu kelompok kedua, dan yang sebut angka 3 itu kelompok ketiga. Mari kita berbaur dengan kelompok kita. Satu di sini, dua di tengah, dan 3 di sebelah sini. Satu di sini. Kelompok 1 tetap di situ, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Oh, baik, kita sudah pembagian kelompok ya. Ada kelompok 1. Kelompok 1 mana? Saudara? Siap. Kelompok 1? Siap. 2, Siap. 3, siap. Jadi sekarang kita akan bermain. Kita akan bermain bersama. Kita akan melakukan pertandingan ya. Ya. Pertandingan antara kelompok 1, 2, dan 3. Kalau ada pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang jadi usahakan untuk menang. Jadi pertandingan ini Pak sudah siapkan kartu soal di sini. Di dalam kartu soal ini ada pertanyaan. Dalam kartu soal ini ada pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kelompok 1 maju satu-satu ke depan untuk menjawab pertanyaan. Begitupun kelompok kedua dan kelompok ketiga. Kelompok yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar itu adalah kelompok yang menang. Kalau yang menang ada pasti ada hadiah. Kalau ada lomba pasti ada juara, jika ada juara pasti ada hadiah. Jadi usahakan untuk setiap kelompok jawab dengan cepat dan benar. Oke, baik. Pak sudah siapkan kartu soal di sini. Ada kelompok 1 punya. Jadi kelompok 1 jawabannya di kartu soal sini. Jawabannya di depan sini ya. Iya. Soalnya ada di dalam. Kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 maju, jawaban soalnya di sini. Kelompok 2 jawaban soalnya di sini. Kelompok 3 mungkin demikian ya. Contohnya ini 1 dia maju jawab kelompok 3 ya, 2 ya. Dia maju jawab soal nomor 2, nomor 3 atau nomor berapa? Acak tidak apa-apa ya. Jawabannya nanti di sini, tulis di sini ya. Tulis nomor 1, jawab nomor 1, tulis nomor 2.
satu. Yang kedua. Yang ketiga. Mulai. Dengar apa? 1, 2, 3. Mulai. Kelompok. Gimana? Sudah. Lihat soal sana kembali. Lihat jawaban. Buka soalnya. Cepat kelompok 2. Cepat. Oke, sudah. Oke, kembali kelompok 2 sudah selesai kan, teman? Ya, satu orang lagi. Ganti cepat. Ayo cepat. Lihat soalnya lagi. Lihat soalnya lagi untuk teman-teman. Kalau sudah ganti kawan, cepat. Ini cuma mau panen sirup kumpul. Lagi. Kelompok 1. Ya, kelompok 3. Tinggal 1 jawaban lagi. Cepat. Lagi. 4. Aduh, kelompok 3. Ya, waktu habis. Duduk sudah ya. Mari kita berikan aplaus untuk di sini kelompok 1 menjawab 4 pertanyaan tentang. Kelompok kedua ia menjawab 2 buah pertanyaan tentang kelompok 2. Kelompok 3 menjawab 4 pertanyaan tentang. Jadi pertanyaan yang pertama untuk kelompok 1 jawabannya benar, 2-nya benar, 3-nya benar, 4-nya benar. Kelompok 3 kedua pertanyaan pertamanya benar, keduanya benar. Kelompok yang ketiga pertanyaan 1 benar, 2 benar, 3
dalam memenuhi kebutuhan. Itu ada jenis-jenis kebutuhan. Ada yang pertama itu menurut tingkat kepentingannya, ada kebutuhan apa tadi? Primer, sekunder, tersier. dan tersier. Yang berikut jenis kebutuhan berdasarkan kebutuhannya, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan yang mendatang. Terus kebutuhan berdasarkan subjek, ada kebutuhan individu, terus kebutuhan kebutuhan kelompok, dan yang terakhir berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi itu yang sudah kita belajar bersama. Apa itu kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jadi untuk itu Pak minta kita semua lihat buku halaman 60. Buku halaman 59 sampai 60. Sudah? Oke. Di situ ada soal yang harus kita selesaikan bersama. Itu tugas untuk kita bersama. Pulang sampai di rumah kita selesaikan soal-soal itu. Nanti kita bahas soal-soal itu di pertemuan yang berikutnya. Di hari Kamis nanti. Siap? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak minta salah satu dari kita untuk memimpin kita doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Mari kita semua berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan bahagia, selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi kelas bersama saya Yohanes Tuleu, CGP Angkatan 9, SMP Satap Negeri Sembaki, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya masih ditemani dengan Pak Rio yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik Pak Rio, bagaimana kabarnya? Baik, kabar baik Bapak. Baik, pada kegiatan supervisi akademik ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Rio kepada Pak sesuai dengan hasil observasi yang sudah Pak lakukan. Dengan tujuan saya mau melihat sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak lakukan. Baik, mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak Rio. Bagaimana dengan perasaan Pak dengan observasi kelas yang telah Pak lakukan? Baik, terima kasih Bapak. Berkaitan dengan perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan observasi ini, saya sangat senang karena dengan adanya kegiatan ini saya mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan bagaimana saya mempersiapkan diri saya sebelum kegiatan observasi sampai dengan kegiatan observasi di dalam kelas. Baik, terima kasih. Bisa Pak Rio ceritakan kembali area-area pengembangan apa yang telah Pak lakukan, langkah-langkah dan tahapan pembelajaran yang sudah Pak lakukan di kelas? Baik, untuk area pengembangan itu ada dua, area pengembangan bagian pengetahuan itu yang sudah saya lakukan, yakni hampir semua siswa sudah dapat menjelaskan berkaitan dengan materi yang sudah saya lakukan dalam kelas.
berkaitan dengan keterampilan, hampir semua siswa juga sudah dapat dapat menganalisis kebutuhan hidupnya sebagai siswa maupun sebagai masyarakat. Baik, terima kasih. Itu menyangkut pengetahuan dan keterampilan. Yang berikut lagi Pak Rio, mencakup area pengembangannya, apakah Pak Rio sudah merasa berhasil atau belum Pak Rio? Dengan melaksanakan kegiatan asesmen ini berkaitan dengan area pengembangan, saya rasa sudah berhasil karena hampir semua siswa sudah dapat mengetahui berkaitan dengan materi atau berkaitan dengan area pengembangan yang saya laksanakan. Baik. Menurut Pak, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Pak hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Berkaitan dengan kendala itu dalam kegiatan proses pembelajaran itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan proses pembelajaran, baik dalam kegiatan kelompok maupun dalam kegiatan yang lain. Oke, jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi, mungkin mereka hanya mengandalkan temannya. Jadi mungkin kira-kira apa yang nanti Pak lakukan untuk memberikan masukan-masukan kepada siswa menyangkut dengan pembelajaran yang akan Pak lakukan? Baik, untuk perbaikan saya akan laksanakan pada proses pembelajaran di semester yang baru untuk melengkapi beberapa kekurangan atau kendala-kendala yang terjadi dalam kelas. Jadi baik, itu rencana kedepannya. Pada saatnya nanti, pada proses pembelajaran kedepannya, Pak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, dengan menggunakan gaya mereka masing-masing, dengan pembelajaran mungkin menggunakan pembelajaran visual, auditory, dan kinestik, begitu ya Pak ya? Baik, jadi mudah-mudahan apa yang Pak rencanakan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Saya tunggu cerita-cerita dari Pak Rio nanti, apakah bisa direalisasi atau tidak. Kira-kira kapan akan melakukan perubahan-perubahan yang sudah Pak sampaikan tadi? Baik, untuk perubahan yang akan saya lakukan, kebetulan kegiatan observasi ini dilakukan di akhir semester pertama. Saya akan lakukan perubahannya di awal semester yang kedua. Baik, jadi di awal semester genap nanti ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Pak rencanakan secepatnya direalisasikan. Terima kasih Pak Ria ya. Baik, terima kasih. Oke, selamat siang.